Halo teman-teman pejuang CPNS 2021. Wah, udah lama nih ya aku nggak share latihan soal. Kelihatannya juga udah banyak nih di antara kalian yang udah menyelesaikan SKD ya, yang saat ini sedang deg-degan nih nunggu hasil perankingan SKD. Nah, sekarang teman-teman, aku mau share nih ya, latihan soal untuk para pejuang CPNS yang belum SKD nih. Oke, semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Kita langsung mulai aja ke soal yang pertama. Kehadiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menandai permulaan pergerakan nasional di Indonesia. Budi Utomo diketuai oleh yang mana teman-teman? Oke, udah tahu jawabannya? Ya, mungkin di antara teman-teman ada yang menjawab Dr. Wahidin Sudirohusodo nih. Oke, tapi itu bukan merupakan jawaban yang paling tepat teman-teman ya. Karena untuk soal ini ya, untuk Budi Utomo itu diketuai oleh Dr. Sutomo ya. Memang teman-teman, Dr. Wahidin Sudirohusodo ya, saat itu melakukan kunjungan nih ke sekolah alma maternya dan bertemu dengan para mahasiswa Stovia. Lalu ia mencetuskan nih gagasan pada mereka untuk membentuk organisasi yang dapat mengangkat derajat bangsa. Nah, gagasan inilah yang menjadi ide nih bagi Sutomo dan juga teman-temannya ya. Kemudian dikembangkan nih hingga akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri nih organisasi Budi Utomo di Jakarta ya. Oke, kalau teman-teman melihat nih ya, ini slide terkait Budi Utomo. Nah, aku udah pernah jelasin nih teman-teman di video-videoku sebelumnya ya terkait organisasi pergerakan nasional ya. Untuk kalian yang belum tonton, silakan teman-teman tonton. Karena di video itu aku membahas tiga organisasi pergerakan nasional yang cukup besar teman-teman ya. Ada Budi Utomo, Indise Partij, dan juga Sarekat Dagang Islam. Di mana Sarekat Dagang Islam ya, infonya nih keluar nih di soal TWK SKD 2021 ya, khususnya untuk tujuan berdirinya. Jadi buat teman-teman silahkan ditonton video aku. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal yang kedua. Lembaga negara yang berwenang memutuskan persoalan terkait dengan perselisihan hasil pemilu adalah siapa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat adalah Mahkamah Konstitusi. Ya, ini terkait dengan pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tepatnya di pasal berapa? Kita lihat teman-teman. Oke, ini dia. Di pasal 24C ayat 1 ya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan tentunya memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Oke, mengerti ya teman-teman? Kita sekarang bisa lanjut lagi nih ke soal yang ketiga. Suatu komunitas di Jakarta melakukan kegiatan bagi-bagi nasi gratis setiap malam. Oke, hal ini bersesuaian dengan sila keberapa teman-teman? Oke, sila yang kedua ya. Nah, di sini teman-teman, sesuai pengamalan sila kedua Pancasila, khususnya di Butir, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan aku nggak henti-hentinya nih mengingatkan buat kalian yang belum SKD, silakan teman-teman pelajari kembali nih, butir-butir pengamalan sila Pancasila. Dan teman-teman cari nih latihan-latihan soal ya, pengaplikasian dari setiap butir-butir sila tersebut ya. Karena kan tahun ini banyak nih keluar terkait aplikasi atau pengamalan dari sila-sila Pancasila. Oke ya, kita bisa lanjut teman-teman ke soal yang keempat. Berikut ini pihak yang terlibat dalam pemilihan. Oke, pertimbangan serta pengesahan anggota BPK yaitu yang mana teman-teman? 5, 4, 3, 2, 1, yang mana? Oke, yang E, DPR. Nah, DPR ini yang memilih teman-teman. Yang memberikan pertimbangan siapa? DPD ya. Dan kemudian yang mengesahkan itu adalah Presiden. Nah, ini sesuai dengan pasal di Undang-Undang Dasar
1945, tepatnya pasal 23F ayat 1 ya. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Oke, kita bisa lanjut teman-teman ke soal yang kelima. Perbuatan berikut yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila. Wah, lagi-lagi terkait pengamalan sila nih teman-teman. Kita lihat ya. A. Menciptakan senjata nuklir. Apakah ini teman-teman sila kedua? Oke, kita lihat yang B ya. Mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan manusia. Yang C. Melakukan perundingan dengan negara lain mengenai batas negara agar tidak terjadi konflik. Yang D. Menjadi inisiator penggalangan dana sebagai modal usaha untuk tetangga yang kurang mampu. Apakah ini teman-teman? Oke, kita lihat yang E. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong yang dilakukan di lingkungan RT. Jadi menurut teman-teman jawaban yang paling tepat yang mana nih? Menurut aku teman-teman, untuk sila kedua Pancasila ini ya, perbuatan yang dicerminkan oleh sila kedua Pancasila adalah yang B teman-teman. Mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan manusia. Nah, mungkin dari antara teman-teman nih ya yang menonton video ini ada yang menjawab D ataupun E teman-teman. Kalau menurut aku yang D dan E ini cenderung pengamalan sila yang kelima ya teman-teman. Dimana untuk yang D di sini masuk ke butir kita membantu sesama kita nih untuk dapat berdiri sendiri. Ya, untuk yang E ini terkait kegiatan gotong royong ya di sila kelima. Begitu ya teman-teman. Jadi menurut aku untuk soal nomor 5 ini pilihan jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan manusia. Oke, kita bisa lanjut ya teman-teman ke soal yang ke-6. Perubahan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia akibat dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyebabkan terjadinya perubahan pada lembaga-lembaga negara. Salah satu lembaga negara baru sebagai produk Undang-Undang Dasar Amandemen adalah Mahkamah Konstitusi. Oke, yang bertugas apa nih teman-teman? Tugas dari Mahkamah Konstitusi? Yang mana? Oke, yang C teman-teman ya, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, ini sesuai dengan pasal 24C ayat 1 ya. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ya, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ya. Terkait perselisihan tentang hasil pemilihan umum tadi kita udah bahas ya teman-teman di soal sebelumnya. Oh ya, aku mau tanya nih. Kalau lembaga yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Apa teman-teman? Lembaga apa nih? Oke, Mahkamah Agung ya teman-teman. Itu ada di pasal 24A. Oke, tepatnya di ayat berapa? Oke, ayat 1 ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi nih ke soal yang ke-7. Pada saat memberikan grasi dan rehabilitasi, nah jangan kekecoh teman-teman sama amnesti abolisi ya. Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari siapa teman-teman? Dari Mahkamah Agung ya. Mungkin ada yang menjawab DPR nih. Kalau DPR itu ketika presiden memberikan amnesti dan abolisi. Oke, kita lihat teman-teman. Ini di pasal 14 ayat 1 ya. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, buat teman-teman nih yang belum nonton video aku tentang tugas dan wewenang dari setiap lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, silakan teman-teman tonton ya, karena aku sudah buatkan nih ringkasannya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang ke-8.
Seseorang melakukan penimbunan BBM di rumahnya, oke, dan berniat menjualnya dengan harga yang sangat tinggi ketika BBM langka. Jika dilihat dari aplikasi kelima sila Pancasila, hal ini melanggar sila keberapa teman-teman? Nah, ini agak mengecoh juga nih ya. Mungkin dari antara teman-teman ada yang menjawab sila kedua, keempat, ataupun sila kelima nih. Nah, kalau menurut aku pribadi teman-teman ya, hal ini melanggar sila yang kedua ya. Nah, di sini penimbunan BBM berkaitan erat dengan tidak jujurnya seseorang dan berakibat tingginya harga BBM di pasaran. Sehingga hal ini bertolak belakang dengan nilai-nilai dalam sila kedua, terutama berani untuk membela kebenaran dan keadilan, serta sikap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya teman-teman, silakan untuk butir-butir pengamalan Pancasila, teman-teman ingat-ingat lagi dan tetap teman-teman ya, perbanyak latihan soal pengaplikasiannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ke-9. Pengangkatan Hakim Agung diusulkan oleh. Nah, ini terkait pasal di Undang-Undang Dasar 1945 nih, teman-teman. Oke, siapa teman-teman yang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung? Komisi Yudisial ya. Nah, di sini ada beberapa dasar nih. Pertama itu di pasal 24A ayat 3. Untuk pasal 24A, teman-teman, ini membahas tentang Mahkamah Agung. Ya, dan di ayat 3-nya itu berisi calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Nah, selanjutnya nih di pasal 24B ya, di mana pasal 24B ini berbicara tentang Komisi Yudisial. Nah, di ayat 1-nya itu berisikan apa, teman-teman? Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dan selanjutnya, Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Oke, kita bisa lanjut teman-teman ke soal yang ke-10. Berikut ini yang merupakan pengamalan sila kedua Pancasila adalah. Ingat teman-teman, ini terkait pengamalan sila kedua Pancasila ya. Yang mana teman-teman? Udah tahu jawabannya belum? Oke, pasti kalau udah ngelihat poin A nih langsung tahu nih teman-teman ya. Karena jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa ya. Untuk yang B teman-teman, ini pengamalan sila keberapa nih? Pemborosan dan gaya hidup mewah nih, kata kuncinya di sini teman-teman. Ya, sila yang ke-5 ya. Untuk yang C, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Sila keberapa teman-teman? Otomatis ini adalah sila yang pertama ya. Kemudian yang D nih, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keberapa teman-teman? Oke, sila yang ke-3 ya. Kalau yang E teman-teman? Ini terkait keputusan nih. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Sila keberapa teman-teman? Sila yang ke-4 ya. Oke, diingat-ingat lagi teman-teman untuk pengamalan sila-sila Pancasilanya ya. Kita bisa lanjut teman-teman ke soal yang ke-11. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan sementara akan dilakukan oleh yang mana teman-teman?
aku udah pernah bahas nih ya, terkait pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan mekanisme pemberhentian presiden dan juga wakil presiden. Buat kalian yang belum nonton, silahkan teman-teman tonton ya. Ada di pasal berapa teman-teman? Ya ada di pasal 7, kemudian pasal 8 ya. Nah berarti untuk soal 11 ini jawabannya yang mana teman-teman? Yang D ya. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan ya. Ini ada di pasal 8 ayat 3 teman-teman. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Oke? Sekarang kita lanjut teman-teman ke soal yang ke-12. Untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, Presiden membutuhkan persetujuan. Nah, ini terkait pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman. Persetujuan siapa, teman-teman? Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Ini ada di pasal 11 ayat 1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Oke? Sekarang kita lanjut nih ke soal yang ke-13. Contoh perwujudan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan demokrasi rakyat Indonesia adalah yang mana teman-teman? Oke, yang C ya, melaksanakan pemilihan umum. Nah, kita lihat pasal 28 itu isinya apa? Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, salah satu bentuk aplikasinya itu adalah melaksanakan pemilihan umum. Nah, kalau yang A nih, melaksanakan bela negara. Ini sebenarnya perwujudan pasal berapa teman-teman? Pasal 27 ayat 3 ya, ini terkait bela negara. Kemudian yang B nih, tidak membunuh sesama manusia. Wah, ini terkait HAM nih teman-teman ya. Ada di pasal 28 A ya, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Oke, yang D, menjunjung tinggi hukum. Wah, ini ada di pasal 27 ayat 1 ya. Kemudian yang E, menjaga pertahanan dan keamanan. Nah, ini di pasal 30 ayat 1 teman-teman ya. Oke, sekarang kita bisa lanjut lagi nih ke soal yang ke-14. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan. Siapa teman-teman? Oke, ini kembali lagi nih terkait pasal di Undang-Undang Dasar 1945 ya teman-teman. Tepatnya di pasal 23 ayat 2 ya. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih ke soal yang ke-15 teman-teman. Siap ya? Wujud pengamalan Pancasila yang mengandung nilai moral kemanusiaan adalah yang mana teman-teman? Apakah A, B, C, D, ataukah E teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat ya ini terkait dengan sila kedua nih sebenarnya ya. Karena di sini dikatakan mengandung nilai moral kemanusiaan. Berarti yang B ya, menghargai sesama manusia yang memiliki rasa cipta dan karsa ya. Kalau yang A nih terkait kedaulatan berada di tangan MPR. Wah, sekarang kedaulatan udah berada di tangan siapa teman-teman? Di tangan rakyat ya. Ini terkait dengan sila yang keempat ya. Kemudian untuk yang C nih, mengakui kebinekaan tunggal ika. Berarti ini sila yang ketiga ya. Untuk yang D tadi kan sila yang keempat ya teman-teman.
Kalau yang E, mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, merata materi dan spiritual. Yang mana teman-teman? Sila yang kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita udah membahas nih 15 soal TWK CPNS ya teman-teman. Semangat nih buat kalian yang belum SKD. Nah, buat yang udah SKD, nggak ada salahnya nih kalian cari tahu info terkait SKB. Aku juga nantinya setelah video ini teman-teman akan membuat gambaran nih gimana sih untuk tes SKB, dan semoga aku juga bisa nih membuat latihan-latihan soal SKB tentunya untuk kalian semua. Aku tunggu nih kedatangan kalian di CPNS 2021. Salam sukses teman-teman.